Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala man ba'asahu rahmatan lil alamin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa imamina wa qaidina wa syafi'ina wa muallimina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wattaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur pada Allah Azza wa Jal pada kesempatan di siang hari yang dimuliakan ini, di bulan yang mulia, salah satu di antara 4 bulan haram. Kita kembali diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sama-sama hadir melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah. Tentu kita selalu berharap mudah-mudahan setiap ibadah yang dilakukan ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa kelak di yaumil qiyamah menjadi wasilah kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita berharap mudah-mudahan sejak azali Allah telah mentakdirkan kita semua menjadi ahli surganya, amin ya rabbal alamin. Dan mengawali kajian kita pada siang hari ini, terlebih hari ini kita juga dimuliakan oleh Allah, sudah berada di bulan haram yang kalau berdasarkan hitungan kalender Hijriyah ini adalah bulan haram yang ketiga, yaitu bulan Zulqa'dah, di mana bulan haram yang pertama adalah bulan yang pertama, bulan Muharram, kemudian yang kedua bulan Rajab, bulan ketujuh, dan hari ini kita berada di bulan haram yang ketiga, yaitu Zulqa'dah, dan yang terakhir adalah bulan haram keempat, yaitu bulan Zulhijjah. Dan tentunya jamaah sekalian, pada bulan-bulan yang mulia seperti ini, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua untuk kita meningkatkan ketakwaan sekaligus kita menjauhi setiap perbuatan dosa dan maksiat, di mana Allah berfirman, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Ya, dan janganlah kita menzalimi diri kita dengan bermaksiat kepada Allah. Sebab yang namanya dosa dan maksiat itu jamaah sekalian, nilainya dibesarkan, ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang tergantung ketika dosa itu dilakukan pada waktu atau pada tempat dan pada sikon tertentu. Sebagaimana amal soleh juga akan dilipat gandakan nilainya pada waktu, tempat dan sikon tertentu. Makanya Sayyiduna Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu pernah mengatakan dalam suatu athar, "Inna dzamba wa ajral amali shalihi fihinna a'zam." Sesungguhnya dosa dan amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan yang haram, yang mulia, yaitu 4 bulan yang tadi saya sebutkan, nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kita berharap mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita untuk terus beribadah kepadanya dan juga dijaga dari setiap dosa dan maksiat, karena nilainya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian, mencuri itu dosanya haram enggak, Pak? Haram ya. Tapi kalau mencurinya di masjid, sama nggak Pak dengan dosanya mencuri di luar masjid? Tentu beda ya. Zina itu haram, tapi kalau zinanya sama tetangga lebih haram gitu ya. Nah, itulah gambaran dosa dan amal ibadah yang dilakukan pada bulan haram, salah satunya bulan Zulqa'dah. Dan karena itu juga saya mungkin ingin mengawali kajian kita seri fikih keluarga pasca Ramadan dengan mengucapkan, walaupun sekarang sudah bukan lagi bulan Syawal ya, tapi mungkin masih ada momentumnya, yaitu saya ingin mengucapkan terlebih dahulu tahniah Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin. Kita berharap mudah-mudahan Ramadan kita yang lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai Ramadannya istiqomah terus bisa kita dapatkan sampai nanti Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang dalam kondisi persiapan dan tentu ibadah yang lebih baik ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Hari ini seperti biasa insya Allah kita akan kembali membahas di hari Senin pekan kedua ini materi tentang fikih keluarga atau yang disebut dengan ahwal syakhsiyah, yang mana temanya ini agak sensitif ya, khususnya yang sensitif bagi yang di atas, yaitu terkait dengan masalah ta'addud zaujat ya, atau dalam bahasa kita disebut poligami. Dan ini bukan tema yang maksudnya saya sengaja untuk kita bahas setelah Ramadan nih Pak ya, atau setelah Syawal ya. Karena biasanya kalau bulan Syawal itu Pak, bulan apa Pak biasanya? Hah? Bulan apa? Bulan nikah. Dan rupanya kalau kita baca sejarah Pak, Nabi Muhammad itu mempraktekkan poligami di bulan Syawal. Ya. Jadi Nabi Muhammad SAW setelah Sayyidah Khadijah meninggal, istri kedua beliau siapa Pak? Setelah Khadijah meninggal, istri kedua Nabi Muhammad itu siapa? Artinya ketika Khadijah meninggal kan Nabi nggak punya istri Pak ya. Lalu menikah lagi, sudah poligami belum? Belum ya, karena pernikahan kedua itu belum berpoligami ya. Karena wafat istri yang pertama. Siapa istri yang kedua Pak? Ini kalau pada nggak tahu, jangan-jangan malu ketemu sama Nabi Muhammad nanti dia ambil kiamat. Istri beliau yang kedua itu Pak, namanya Saudah binti Zam'ah. Ya, Saudah binti Zam'ah. Nah, ketika Saudah kemudian dinikahi oleh Rasulullah Pak, kemudian Saudah ini adalah sosok istri yang sebenarnya sudah berumur ya, dan merasa tidak maksimal untuk bisa melayani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau kemudian menawarkan kepada Nabi untuk menikah kembali. Nah, disitulah baru Nabi mempraktekkan poligami. Dengan istri berikutnya siapa? Nah, istri yang berikutnya ini Pak, istri yang ketiga ini malah istri yang tidak, atau istri yang ketika dinikahi dalam kondisi perawan. Satu-satunya istri yang dinikahi oleh Nabi dalam kondisi perawan, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan pernikahan Nabi Pak dengan Sayyidah Aisyah terjadinya pada bulan Syawal. Nah, makanya Sayyidah Aisyah dalam hadis riwayat Imam Bukhari kemudian mengisahkan tazawwajanin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Aku dinikahi oleh Rasulullah SAW pada bulan Syawal. Nah, itu jadi bisa kita katakan dari sisi sejarah Nabi Muhammad SAW itu praktek poligaminya ya ketika menikah dengan Sayyidah Aisyah terjadi pada bulan Syawal. Tapi alhamdulillah hari ini sudah bulan Dzulqa'dah Pak. Ya. Jadi ibu-ibu nggak usah khawatir, karena bulan Syawalnya udah lewat. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tema tentang fikih keluarga setelah kita pada pertemuan yang lalu menyelesaikan pembahasan tentang masalah akad nikah, jemaah sekalian ya. Sebenarnya setelah kita bahas tentang akad nikah yang terkait dengan rukun, kemudian sunnah-sunnahnya, maka materi fikih keluarga berikutnya yang akan kita bahas adalah jenis-jenis pernikahan yang itu menimbulkan polemik ya, atau dalam bahasa saya disebut dengan nikah-nikah bermasalah. Namun sebelum kita masuk Pak kepada pembahasan pernikahan bermasalah seperti nikah beda agama, nikah wanita hamil, nikah sirri, nikah mut'ah ya, ada satu jenis pernikahan yang sebenarnya sih secara kacamata syariah tidak masalah, tapi dalam beberapa budaya kurang membudaya. Ya, secara kacamata syariah itu tidak ada problem, tapi kurang membudaya di suatu masyarakat, yaitu pernikahan poligami. Namun saya ingin mendeklar terlebih dahulu jamaah sekalian, ya, dalam kajian tema kita tentang masalah poligami ini, kita atau saya dalam hal ini Pak, tidak dalam rangka ingin membahas tentang kiat-kiat sukses poligami. Ini yang hadir ketika tahu temanya poligami, jangan ekspektasinya wah ini gimana ya bisa poligami gitu ya. Ya, saya tidak dalam rangka itu Pak ya, karena saya pribadi bukan pengamal poligami gitu ya. Tapi kita akan membahas tentang masalah bagaimana hukum Islam tentang poligami. Ya, dan kalau kemudian kita bicara hukum ya berarti bicara hukum poligami dan apa saja ketentuan ya dibolehkannya seseorang melakukan poligami. Nah, jadi sekali lagi saya mendeklar di awal ya, bukan dalam rangka untuk kita membahas tentang teknik bagaimana bisa mendapatkan surat izin poligami dari istri. Kalau itu urusan bapak masing-masing. Ya. Ini kita nggak bicara dalam konteks itu. Ya. Nah, jadi kita bicara tentang hukumnya.
Nah, ini yang insya Allah akan kita bahas pada siang hari ini tentang masalah ta'addud az-zaujat atau dalam bahasa kita disebut poligami. Ya. Baik. Pertama, jamaah sekalian, apa sih yang dimaksud dengan poligami? Definisi poligami itu apa? Ya. Saya mengutip definisi poligami atau definisi menikah lebih dari satu istri dari kompilasi hukum Islam yang disebutkan dalam pasal 55 ayat 1. Ya, karena persoalan tentang poligami ini ada tertuang di dalam kompilasi hukum Islam yang menjadi aturan hukum positif yang berlaku di negara kita. Namanya kompilasi hukum Islam yang kemudian digunakan dilaksanakan oleh pegawai KUA, kantor urusan agama, dan juga para hakim di pengadilan agama. Ya. Jadi definisinya itu jemaah sekalian adalah beristri lebih dari satu orang pada waktu yang bersamaan. Nah, artinya kalau misalnya ada seorang laki-laki, Pak, kemudian punya istri, lalu istrinya meninggal atau bercerai, lalu nikah lagi, ya, tapi waktunya berbeda, disebut poligami nggak? Nggak disebut poligami. Jadi poligami itu adalah dalam satu ikatan pernikahan secara bersamaan, ya, seseorang memiliki lebih dari satu istri. Tapi Pak, memungkinkan nggak nanti di hari kiamat seorang laki-laki yang tidak berpoligami di dunia, kalau seandainya Allah takdirkan dia sama istrinya masuk surga semua, akhirnya poligami? Jadi contohnya gini Pak, misalnya ya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, lalu kemudian perempuan ini meninggal, akhirnya laki-laki itu menikah kembali, lalu setelah menikah kembali meninggal lagi perempuan yang kedua, istri yang kedua, lalu nikah lagi yang ketiga, itu poligami nggak? Nggak poligami, ya, karena tidak dalam satu waktu bersamaan. Tapi nanti di hari kiamat, Pak, apakah memungkinkan nanti kalau seandainya semua masuk surga mereka tinggal di surga bersama-sama, akhirnya berpoligami? Nah, pasti, ya, karena suami istri yang kemudian ditakdirkan masuk surga, ya, dalam kondisi ketika suaminya di dunia memiliki lebih dari satu istri, maka akan dipertemukan semua kepada suaminya. Tapi beda dengan kebalikannya, Pak. Beda dengan kebalikannya. Kalau misalnya seorang wanita, ya, dinikahi oleh seorang laki-laki, kemudian suaminya meninggal, lantas kemudian si wanita ini menikah kembali, ya, dengan suami yang kedua, lalu kemudian meninggal, ya, menikah lagi dengan suami yang ketiga. Nah, kira-kira nanti di hari kiamat kalau seandainya semuanya masuk surga, apakah kemudian wanita ini punya lebih dari satu suami? Hah? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Jadi artinya sekali lagi, kalau bapak-bapak tidak berani poligami di dunia, Pak, tunggu istrinya meninggal, kemudian nikah lagi, nanti di akhir poligami. Gitu ya. Nah, jadi karena yang namanya laki-laki itu di dunia mereka boleh berpoligami, maka di akhirat kan begitu. Maka perempuan kebalikannya, di dunia tidak boleh berpoligami, maka di akhirat pun tidak akan berpoligami. Makanya saya pernah ditanya, Pak, dalam suatu majelis. Ya, pertanyaan itu begini, Ustadz, boleh nggak sih antara suami istri membuat kesepakatan ketika mereka masih hidup? Kesepakatan itu begini Pak, kesepakatannya. Nanti siapa yang meninggal lebih awal, yang masih hidup jangan nikah lagi. Nah, itu kesepakatan itu Pak. Jadi jangan nikah lagi dengan alasan itu tadi Pak, biar nanti di akhirat ketemu lagi berdua gitu kan. Nah, tapi yang jadi masalah Pak, bukan di kesepakatannya. Lalu pertanyaan yang keduanya adalah bagaimana kalau istrinya meninggal lebih awal, akhirnya suaminya tidak menjalankan kesepakatan itu. Nah, kira-kira pertanyaannya Pak, si laki-laki ini berdosa nggak? Boleh nggak itu dilanggar kesepakatan itu gitu ya? Nah, itu pertanyaannya gitu ya. Gimana kira-kira Pak jawabannya? Ya saya katakan begini jawabannya ya. Kesepakatan itu kalau ingin dibuat silakan saja. Ya, dan kalau ingin tetap menjalankannya sebagai suatu komitmen bersama ketika masih hidup silakan saja. Tidak ada masalah, ya. Dan kalau seandainya dilanggar, maka sang istri punya hak untuk bisa menuntut khulu, menggugat cerai. Tapi yang jadi masalah kalau sudah meninggal, nah, gimana nuntut cerainya Pak? Kan sudah meninggal. Akhirnya saya katakan sambil bercanda, tapi benar bisa jadi benar Pak candaan ini ya. Saya katakan ya udahlah, nanti di akhirat minta maaf saja sama istrinya. Ya, jadi kalau ingin menikah di dunia lagi dan tidak mengikuti komitmen bersama tadi, maka nanti di akhir ketika ketemu, oh rupanya bawa istri yang lain, nah ini maka tinggal minta maaf lagi. Tapi pertanyaan berikutnya Pak adalah, emang sudah yakin masuk surga? Nah itu juga ini masalah gitu.
Artinya nanti Pak, kalau kita kemudian masuk surga, seorang wanita pun sebenarnya tidak usah khawatir seandainya suaminya menikah lagi, karena Allah Maha tahu tentang cara bagaimana memberikan nikmat kepada ahli surga, dan tidak ada di surga nanti rasa cemburu. Makanya kalau kita bayangkan nih Pak ya, kalau kita bayangkan ada seorang wanita di zaman Nabi namanya Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ummu Salamah ini Pak, suaminya namanya Abu Salamah. Seorang suami yang sangat luar biasa ya, disebutkan dalam banyak kisah sirah nabawiyah bagaimana rasa cintanya sangat besar kepada suaminya. Meninggal setelah perjalanan hijrah ke kota Madinah. Nah, setelah suaminya Abu Salamah meninggal, Ummu Salamah ini Pak berkomitmen tidak akan mau menikah lagi. Sembari dia mengatakan tidak ada seorang laki-laki pun yang bisa menyamai kualitas Abu Salamah. Sampai akhirnya datanglah pinangan dari siapa Pak? Manusia terbaik ketiga, Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pun ditolak sama Ummu Salamah. Bayangkan Pak, Umar bin Khattab ya. Datang kemudian lamaran yang kedua dari orang terbaik yang kedua, yaitu siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Itu pun ditolak. Sampai akhirnya datanglah lamaran dari manusia yang terbaik, yaitu siapa? Nabi Muhammad SAW. Kira-kira Pak, kalau Nabi Muhammad yang ngelamar bisa nolak nggak itu Pak? Nggak bisa gitu kan. Akhirnya udah beliau terima kemudian Rasulullah SAW sebagai suami kedua ya, dan akhirnya kemudian yang jadi persoalan begini Pak, kira-kira Abu Salamah yakin nggak kita masuk surga? Abu Salamah pasti masuk surga Pak ya, karena termasuk sahabat Nabi yang hijrah. Pertanyaannya Pak, nanti Abu Salamah di surga istrinya siapa? Ummu Salamah pasti kalau disuruh milih antara Nabi Muhammad sama Abu Salamah yang dipilih siapa Pak? Ummu Salamah nih Pak ya, pilihannya kan dua nih, antara Rasulullah dengan Abu Salamah. Kira-kira yang dipilih siapa? Ya jelas Rasulullah gitu. Di akhirnya jelas Rasulullah. Pertanyaannya lantas Abu Salamah sama siapa? Ya saya katakan wallahu a'lam bishawab. Allah Maha tahu tentang bagaimana seorang hamba diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di hari akhir tidak ada lagi yang namanya rasa cemburu. Maka di antara doa orang-orang beriman itu Pak, Rabbana la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu. Ya Allah, janganlah dijadikan dalam hati kami nanti di surga adalah memiliki rasa dengki kepada sesama saudara mukmin. Nah, maka sekali lagi ini saya ingin katakan seperti ini biar janganlah kita khawatir jemaah sekalian. Siapapun yang meninggal lebih awal antara kita dengan istri kita, seandainya pun kemudian nanti pasangan kita menikah lagi, nggak usah khawatir. Ya, karena kadang banyak orang khawatirnya kayak gitu Pak. Ya. Jadi siapa yang meninggal lebih awal khawatir nanti pasangannya nikah lagi misalnya. Nah ini jadi sekali lagi, kalau yang tadi saya sampaikan ini tidak masuk kategori poligami ya. Karena poligami itu definisinya adalah pernikahan lebih dari satu istri dalam satu waktu bersamaan. Tapi kalau menikahnya berulang kali dan itu tidak bersamaan, maka tidak disebut sebagai poligami. Artinya Pak, nanti pernikahan yang berulang kali ini tidak akan terikat dengan syarat jumlah. Jadi seandainya seorang laki-laki menikah lebih dari 4 istri misalnya Pak, tapi waktunya secara tidak bersamaan, enggak ada masalah ya. Tapi kalau untuk poligami maka nanti ada syarat jumlahnya tidak boleh lebih dari 4 istri. Baik, kemudian dari sisi hukum jemaah sekalian. Nah, ini mungkin yang ditunggu-tunggu nih ya. Hukum poligami ini apa? Ya, jadi poligami ini Pak, pertama yang perlu dan harus kita ketahui adalah suatu perbuatan yang disyariatkan di dalam Islam yang kita tidak boleh mengingkari kebolehannya. Jadi artinya kalau kita kemudian tidak setuju dengan praktek poligami orang tertentu Pak, kita tidak setujunya jangan sampai pada wilayah syariatnya. Tapi tidak setujunya misalnya dalam aspek prakteknya misalnya. Ya, karena banyak juga seorang laki-laki berpoligami tapi dia tidak bisa berlaku adil. Maka dalam konteks ini yang kita ingkari bukan syariat poligaminya, tapi adalah praktek berpoligami yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Karena untuk poligami sendiri semua ulama sepakat sebagai sesuatu yang disyariatkan. Seandainya kita tahu bahwa itu disyariatkan lalu kita tidak menyukainya Pak, maka sama saja kita benci kepada syariat Islam yang itu bisa berpotensi kita kufur keluar dari Islam karena mengingkari ayat Al-Qur'an yang menjadi dasarnya. Nah, jadi di sini kita harus bedakan antara poligami sesuatu yang disyariatkan yang tidak boleh diingkari dengan prakteknya yang bisa saja tidak sesuai dengan adab-adab Islam di dalam pernikahan poligami yang kemudian kita ingkari.
Ya, ini dua hal yang tidak bisa atau tidak boleh kita kemudian saling mengkaitkan. Ya, ya sama seperti orang begini Pak. Saya ambil contoh misalnya gini, ada orang sholat, ada orang sudah berangkat haji, Pak Haji Pak. Ya, tapi akhlaknya kepada sesama tetangganya kemudian buruk. Yang kita salahkan apanya Pak? Sholatnya, hajinya, atau akhlaknya? Ya jelas adalah akhlaknya. Jangan kita katakan gara-gara sholatnya nggak benar, atau jangan kita katakan wah ini kok Pak Haji tapi, atau misalnya dia suka sholat berjamaah rajin di masjid tapi kemudian akhlaknya buruk, akhirnya kita katakan bahwa agamanya yang kemudian kita salahkan. Tapi yang kita salahkan dalam hal ini adalah praktek beragamanya. Makanya kata Muhammad Abduh, ya seorang ulama besar dari Mesir, beliau mengatakan al-muslimuna mahjubuna bil muslimin, al-islamu mahjubun bil muslimin. Beliau mengatakan Islam itu bisa saja keindahannya tertutupi oleh perilaku-perilaku umat Islam yang tidak mencerminkan ajaran Islam. Nah, jadi poligami itu sesuatu yang harus kita yakini, sesuatu yang disyariatkan. Dasarnya adalah surah An-Nisa ayat 3 di mana Allah berfirman, "Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nah, di sini saya ingin mengajak Pak, kita memahami ayat ini terlebih dahulu ya, sebelum masuk kepada apa hukum poligami. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala Pak, kita ambil potongan yang di pertengahan. Allah mengatakan fankihu ma tabalakum. Nah, kalau di terjemahan depan Pak, fankihu itu terjemahannya adalah maka kawinilah. Fankihu itu kalau dalam bahasa Arab disebut fi'lul amri, kata kerja yang mengandung makna perintah. Kawinilah kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Matobalakum, dengan wanita yang kamu senangi, matna wa thulatha wa ruba, 2, 3 atau 4. Nah pertanyaannya Pak, ayat ini kan menggunakan redaksi fi'lul amri, kata kerja perintah kawinilah. Dan yang namanya perintah Pak, hukumnya apa? Sesuatu kalau diperintahkan hukumnya apa Pak? Wajib. Benar. Berarti poligami hukumnya wajib. Kalau hukumnya wajib Pak, definisi wajib itu apa dalam fikih? Definisi wajib itu kan mayustabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Definisi wajib itu sesuatu yang jika dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Nah, berarti yang tidak poligami berdosa. Ini saya ingin mengajak kita berpikir dulu nih tentang ayat ini ya. Karena bisa jadi Pak, ada orang yang kemudian berargumentasi seperti itu. Lihat tuh, poligami pakai kata kerja perintah, berarti hukumnya wajib gitu ya. Nah, walaupun nanti akan ada yang membantah, ya ayatnya jangan dipotong di situ, baca ayat berikutnya. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dan jika kamu khawatir tidak bisa berlaku adil, maka nikahlah dengan satu istri. Tapi nanti orang yang berargumentasi bahwa poligami itu wajib Pak akan mengatakan, bagaimana saya bisa tahu saya khawatir tidak bisa berlaku adil kalau belum praktek? Nah, itu gimana cara begini kayak gitu? Nah, disinilah maka kita harus hati-hati dalam memahami ayat ya. Karena begini jemaah sekalian, para ulama menafsirkan ayat ini seperti Syekh Wahbah Zuhaili misalnya di dalam kitabnya At-Tafsirul Munir, beliau mengatakan al-amru lil ibahah. Perintah dalam ayat ini Pak, hukumnya bukan perintah wajib, tapi perintah mubah. Kenapa? Karena ayat ini ya dikaitkan dengan ayat yang lain terkait dengan syarat berlaku adil, dan Allah menafikan laki-laki pada dasarnya tidak mutlak bisa berlaku adil. Dalam surah An-Nisa ayat 129. Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan sungguh jika engkau ingin bisa berlaku adil, maka tidak akan mampu bisa 100% berlaku adil. Maka berdasarkan ayat-ayat ini, para ulama menyimpulkan perintah dalam ayat ini bukan konteks hukumnya adalah wajib, tapi lebih dekat kepada mubah. Sama seperti Allah berfirman begini Pak, tentang ayat masalah puasa. Ya, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajri. Makanlah, minumlah sampai datang waktu fajar sebelum memulai puasa. Artinya makan dan minum Pak sebelum kita mulai puasa itu perintah, tapi perintahnya hukumnya apa? Nggak wajib. Ya, hukumnya adalah sebatas mubah saja. Sebagaimana Allah juga mengatakan Pak di dalam surat Al-Jumu'ah tentang masalah perintah untuk bertebaran setelah sholat Jumat. Kata Allah Taala dalam Al-Quran, "Idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Ya, awalnya Allah perintahkan kalau kita kemudian mendirikan sholat Jumat maka bersegeralah untuk melakukannya.
Dan kalau sudah selesai apa? Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi. Dan jika sholat sudah dilakukan, maka bertebaranlah di muka bumi mencari karunia Allah. Nah, pertanyaannya Pak, orang kalau sudah sholat Jumat langsung tidur di rumah boleh nggak? Kan perintahnya bertebaran. Nah, maka di sini kata para ulama fikih, maksud dari ayat ini perintah yang hukumnya mubah. Maka tidak semua perintah itu konsekuensi hukumnya adalah wajib. Ya, jadi maka kita kalau membaca ayat itu tidak bisa secara parsial, harus dikaitkan dengan ayat yang lain, dikaitkan dengan ayat-ayat yang konteksnya sama dan seterusnya. Nah, jadi ini pertama dari sisi makna bahwa perintah dalam ayat ini bukan perintah wajib, tapi perintah yang nanti para ulama menyimpulkan hukumnya mubah. Kenapa kemudian dihukumi mubah, jemaah sekalian? Karena ayat sebelumnya Pak, Allah berbicara dalam konteks poligami ini disyariatkan untuk menjaga hak-hak anak yatim. Makanya Allah mengatakan dalam ayat sebelumnya, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim. Jadi kita kalau membaca sebab turunnya ayat ini Pak, ayat ini turun terkait dengan para wali laki-laki yang menjaga harta anak yatim perempuan, yang mana kemudian wali-wali ini statusnya bukan mahram seperti sepupu, kemudian berkeinginan menikahi anak-anak yatim yang tadi dapat warisan dari orang tuanya yang meninggal, tapi dinikahinya Pak ya dengan cara tidak dipenuhi hak-haknya seperti mahar. Maka Allah kemudian mengatakan, jika kamu tidak bisa berlaku adil untuk memenuhi hak-hak anak yatim ketika ingin dinikahi, nikahlah dengan orang lain yang dengan itu engkau bisa berlaku adil, meskipun jumlahnya 2, 3 atau 4. Nah, jadi artinya syariat poligami ini berdasarkan sebab turunnya kepada Nabi Muhammad, konteksnya sebenarnya untuk menjaga hak-hak anak yatim. Ya. Nah, lalu kemudian diberikan solusi dalam wujud berpoligami. Nah, tapi kalau kemudian kita katakan apa lantas hukum asalnya poligami itu sendiri meskipun berasalkan dari perintah Al-Quran, maka para ulama kemudian menyimpulkan hukum asalnya ada dua. Ada dua mazhab maksud saya. Ya. Ada dua mazhab. Jadi sebenarnya begini ya mas kalian, poligami itu secara hukum bisa dia kemungkinan hukumnya akan bisa kembali kepada 5 hukum. Ya, pada dasarnya bisa kembali kepada 5 hukum, bisa hukumnya wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, bisa mubah, seperti hukum pernikahan. Tetapi kalau kita bicara hukum asalnya, maka para ulama kemudian menyimpulkan hukum asal dari poligami itu antara 2 hukum. Ya, mazhab Hanafi berpendapat hukumnya mubah. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan hukumnya khilaful aula. Nah, kalau mubah kan jelas Pak ya. Mubah itu sesuatu yang jika dilakukan atau tidak dilakukan tidak ada pahalanya. Hukumnya artinya kita boleh milih. Khilaful aula itu Pak, secara definisi itu terjemahan bebasnya itu begini. Sesuatu yang dibolehkan tapi sebaiknya tidak usah dilakukan. Itu khilaful aula. Ya, kalau mubah tidak ada unsur tidak dilakukan. Silakan dilakukan, silakan tidak dilakukan. Tapi kalau khilaful aula dia itu boleh, tapi sebaiknya ada semacam anjuran untuk tidak melakukannya. Nah, itu namanya disebut dalam ilmu fikih disebut dengan istilah khilaful aula. Nah, pertanyaannya, kenapa mayoritas ulama berpendapat itu khilaful aula, sesuatu yang boleh tapi sebaiknya tidak dilakukan? Karena poligami itu Pak, pernikahan yang berpotensi seorang laki-laki jatuh kepada kezaliman. Apalagi kalau dengan menikahi seorang wanita, hakikatnya dia sudah terpenuhi penjagaan dirinya untuk tidak jatuh kepada perbuatan yang haram. Makanya dalam kitab Al-Mawsu'atul Fiqhi Al-Kuwaitiyah dikatakan, yustahabbu an la yazida ar-rajulu fin nikahi 'ala imra'atin wahidah min ghairi hajah zahirah. Dianjurkan seorang laki-laki tidak menikah lebih dari seorang wanita jika tidak ada kebutuhan yang pasti. Misalnya tidak ada kebutuhan pasti itu begini Pak, kita misalnya menikahi seorang wanita, istri kita alhamdulillah subur, bisa melahirkan banyak anak. Maka kira-kira ada nggak kebutuhan untuk berpoligami? Istri kita juga sehat, bisa memenuhi hak kewajiban biologisnya terhadap kita sebagai suami. Ada nggak kira-kira kebutuhan untuk kita berpoligami? Nggak ada. Tapi kalau seandainya ya qadarullah istri kita dalam kondisi sakit, rahimnya misalnya harus diambil dan tidak bisa melahirkan, ya, atau misalnya istri kita tidak bisa lagi melayani secara hak biologis padahal kita masih mampu untuk memenuhi hak tersebut. Nah, maka disinilah yang disebut dengan adanya kebutuhan yang zahir.
Nah, disitulah baru kita dibolehkan atau bukan dibolehkan sih, lebih tepatnya diberikan kesempatan untuk bisa berpoligami. Maka di sini juga sebenarnya pendapat ulama ini Pak seakan mengisyaratkan kepada para wanita jangan egois. Jangan egois maksudnya apa Pak? Kadang ya mohon maafnya ya ada wanita yang sebenarnya secara fisik dia sudah tidak mampu lagi punya anak misalnya, nggak bisa melahirkan anak misalnya. Atau secara fisik nggak bisa lagi melayani suaminya dari sisi hak biologis. Kadang karena egonya Pak, dia akhirnya mengatakan daripada suami saya nikah lagi, mending kita ngadopsi anak aja. Ada nggak wanita kayak gitu Pak? Daripada suaminya nikah lagi dan dari pernikahan kedua mungkin bisa punya anak, lebih baik adopsi. Padahal Pak, antara anak kandung dengan anak angkat, kira-kira dari sisi perasaan itu sama atau beda? Beda ya. Dan yang kedua hak-haknya juga beda. Nah, maka disinilah kalau seorang wanita hendaknya tidak egois memberikan kesempatan kepada suaminya untuk berpoligami. Tapi kalau si istri sendiri Pak sudah bisa memenuhi kewajibannya sebagai istri, kemudian bisa memiliki anak, kebalikannya janganlah laki-laki yang apa? Yang egois. Nah, di sini kita maka melihat bagaimana keseimbangan itu terjadi. Ya. Nah, ini yang disebut oleh para ulama bahwa poligami itu dianjurkan karena adanya kebutuhan yang zahir, dan jika tidak, in hasala bihal i'faf, dan kalau kemudian dari pernikahan itu sudah bisa menjaga kehormatannya, maka dianjurkan tidak berpoligami. Kenapa? Lima fi ziyadati 'alal wahidati minat ta'arrud lil muharram. Sebab jika dia menikah lebih dari satu wanita akan berpotensi bisa jatuh kepada perbuatan yang diharamkan, yaitu tidak berlaku adil kepada istri-istrinya. Maka Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum." Dan seandainya pun engkau ingin berlaku adil, maka sungguh perbuatan itu atau keinginan itu akan sulit untuk bisa dilakukan. Makanya Nabi Muhammad SAW sendiri Pak, sebenarnya beliau sendiri dalam tanda kutip ya tidak bisa berlaku adil, tapi dalam konteks perasaan. Makanya para ulama yang mengatakan poligami itu dibolehkan, sebenarnya konteks adil itu bukan perasaan, tapi apa? Hal yang bersifat konkret seperti nafkah dan semacamnya. Tapi yang jadi masalah begini Pak, perasaan yang tidak bisa kemudian bersifat adil, khawatirnya akan berpotensi kemudian berakibat kepada pembagian nafkah yang juga bisa jadi nggak bisa berbuat adil. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dalam satu riwayat pernah mengatakan dengan beristighfar kepada Allah, astaghfirullah fi ma la amlik. Atau kata Nabi SAW, hadza qasami fi ma la amlik wa astaghfirullah fi ma la amlik. Kata Nabi SAW, inilah pembagian yang aku bisa berikan kepada istri-istriku, tapi aku memohon ampunan kepada Allah atas sesuatu yang tidak aku bisa bagikan kepada istri-istriku, yaitu dari sisi perasaan dan rasa cinta. Makanya Nabi Muhammad itu ketika ditanya, Pak, siapakah istri yang paling dicintai? Maka Nabi mengatakan Aisyah. Dan siapakah sahabat yang paling Rasulullah kasihi? Rasul katakan ayahnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan ketika bertemu dengan Aisyah, Pak, seringkali beliau menyebut-nyebut nama Khadijah yang sudah wafat. Sampai setiap kali Nabi menyembelih seekor kambing atau sapi atau unta dan beliau sedekahkan kepada orang lain, di atas namakan sedekah itu kepada siapa? Khadijah. Dan itu disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Sampai-sampai Khadijah kemudian cemburu kepada istri yang sudah meninggal. Ya, istri beliau cemburu kepada istri yang sudah meninggal, yaitu Khadijah. Sampai Aisyah kemudian mengatakan, ya qad abdalakallahu khairan minha ya Rasulullah. Ya, Allah telah mengganti dengan wanita yang kata Aisyah lebih baik daripada yang sudah meninggal ya Rasulullah. Maksudnya adalah Aisyah yang dinikahi dalam kondisi perawan. Tapi Nabi katakan tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah dengan siapapun. Nah, pertanyaannya Pak, apakah Nabi ketika berkata seperti ini beliau tidak berlaku adil? Ya tentunya tidak ya, karena yang dituntut adil itu bukan wilayah perasaan. Dan itulah yang dimaksudkan dengan surat An-Nisa ayat 29, dan jika engkau ingin berlaku adil maka sungguh tidak bisa berlaku adil. Tapi yang dituntut untuk berlaku adil itu terkait dengan hal-hal yang bersifat kebutuhan-kebutuhan manusiawi, misalnya seperti nafkah dan semacamnya. Dan akhirnya Rasulullah juga kemudian mengancam. Makanya hukumnya ini tidak menjadi sesuatu yang dianjurkan kalau misalnya berpotensi berbuat zalim, dengan ancaman yang disebutkan dalam hadis riwayat Imam Nasai, di mana Nabi SAW bersabda, man kana lahu imra'atani yamilu ila ihdahuma 'alal ukhra jaa yaumal qiyamati ahadu shiqqaihi ma'il. Kata Nabi SAW, barang siapa memiliki dua istri tapi dia lebih condong kepada salah satunya, artinya tidak bisa berlaku adil, maka nanti di hari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi dia pincang, badannya miring ke sebelah.
Nah, jadi bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian, kalau ingin tahu siapakah para suami yang tidak berlaku adil, maka lihat nanti pas hari kebangkitan. Ya, yang jalannya terseok-seok, itulah laki-laki yang tidak bisa berlaku adil. Ya. Baik, ini dari sisi hukumnya. Jadi sekali lagi jamaah sekalian, hukum asal dari poligami itu bukan sesuatu yang dianjurkan sebenarnya dalam Islam, tetapi dibolehkan karena suatu kebutuhan. Ya, maka kalau kita katakan hukum asalnya apa ya, kalau dalam mazhab Hanafi sebatas mubah, sedangkan kalau menurut mayoritas ulama malah sesuatu yang boleh, tapi sebaiknya kalau tidak dibutuhkan tidak usah dilakukan. Ya. Baik, sekarang kita tutup jamaah sekalian dengan syarat-syarat berpoligami itu apa. Jadi kalau seandainya kemudian seorang laki-laki ingin berpoligami, apa saja syarat-syarat yang harus dia lakukan? Dan tadi sudah kita sebutkan salah satunya adalah adil. Nah di sini Pak, saya ingin membandingkan antara syarat yang disebutkan di dalam kitab-kitab fikih dengan syarat yang disebutkan dalam kompilasi hukum Islam. Ya. Jadi perbandingannya itu seperti ini. Kalau syarat yang ditetapkan di dalam kitab fikih Pak lebih sedikit daripada yang ditetapkan oleh negara kita lewat kompilasi hukum Islam. Ya. Nih, silakan yang punya tekad dan punya niat mau poligami, perhatikan syaratnya. Apa itu? Yang pertama adalah kalau secara fikih, para ulama mensyaratkan Pak, yang boleh berpoligami itu adalah laki-laki yang mampu secara harta untuk bisa memenuhi kewajibannya terhadap keluarga. Jadi kalau secara ekonomi saja Pak, kita sendiri kemudian bermasalah, tidak bisa ngurusi diri sendiri, maka janganlah kemudian berpoligami. Dan itu sejalan dengan KHI pasal 58 ayat 1, di mana dikatakan syarat poligami itu mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. Dan kalau kemudian kita lihat dasarnya apa? Dasarnya surah An-Nur ayat 33 di mana Allah berfirman wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Dan hendaknya orang-orang yang tidak mampu menikah mereka menjaga kesuciannya, dalam hadis disebutkan dengan banyak berpuasa sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. Artinya berdasarkan ayat ini Pak, yang mau nikah saja untuk istri yang pertama itu dituntut dia memiliki kemampuan secara finansial. Apalagi kalau pernikahan yang kedua dan seterusnya. Nah maka syaratnya adalah mampu secara ekonomi agar bisa memenuhi kewajibannya sebagai suami untuk menafkahi keluarganya. Baik, kemudian syarat yang kedua jamaah sekalian adalah secara jumlah tidak boleh lebih dari 4 istri. Dan itu disebutkan juga dalam KHI pasal 55 ayat 1. Ya. Pasal 55 ayat 1 berdasarkan ayat yang tadi kita baca Pak. Minan nisa imatna wa thulatha wa ruba. Ya, dan jika ingin berpoligami maka nikahlah dengan wanita yang disukai 2, 3 atau 4. Nah, tapi yang jadi masalah begini Pak. Ada sebagian ulama khususnya kalau tidak salah dari mazhab Hanafi ya, menafsirkan ayat ini dengan penafsiran yang sebenarnya diingkari oleh banyak ulama. Imam Al-Qurtubi sampai mengatakan penafsiran ini harus diingkari karena menyelisih ijma 4 mazhab. Apa itu? Ada yang menafsirkan 2, 3, 4 itu maksudnya adalah 2 plus 3 plus 4. Ini berapa Pak? 2 plus 3 plus 4 itu berapa? 2 tambah 3, 5, 5 tambah 4, 9. Nah, akhirnya ada sebagian orang, ada sebagian ulama khususnya di mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh poligami sampai 9 istri gitu ya. Malah ada yang lebih fatal Pak ya, lebih fatal. Ada yang mengatakan jumlahnya itu adalah 2 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 4. Karena masna itu dalam bahasa Arab ditafsirkan dua-dua, berdua-dua gitu maksudnya ya. Jadi kalau 2 ditambah 2 sama dengan 4 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan berapa? 6. Totalnya 10. 4 ditambah 4 8. Tadi totalnya 18. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi itu semua diingkari oleh kebanyakan ulama, salah satunya Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya Al-Jami' Ahkamil Quran. Beliau mengatakan ini adalah tafsiran yang bahasa kita itu Pak, tafsiran dagelan aja gitu ya. Karena bertentangan dengan hadis Nabi SAW yang mana beliau mendapati ada sahabatnya yang baru masuk Islam punya 8 istri. Akhirnya Nabi katakan ceraikan 4 di antara mereka. Nah, maka ini mengisyaratkan bahwa poligami itu khusus untuk umatnya hanya boleh sampai 4 istri saja. Tapi Nabi Muhammad punya keistimewaan Pak. Beliau tidak terikat dengan hukum ini. Maka beliau boleh menikah lebih dari 4 istri. Dan dalam catatan sejarah, istri Nabi Muhammad itu jumlahnya ada 11.
Ya, ada 11. 2 diantaranya sudah meninggal ketika Nabi masih hidup. Dan yang tersisa adalah 9. Ya, jadi Nabi ketika wafat beliau masih punya istri 9 orang, tapi 2 sudah meninggal ketika masih hidup. Siapa Pak? Yang pertama pasti kita tahu semua, Khadijah. Yang kedua, nah ini yang kedua yang malah nggak tahu ya. Yang kedua Pak adalah istri Rasulullah yang kata Nabi ciri-cirinya itu tangannya panjang. Jadi yang kedua ini Nabi sudah memprediksikan Pak, nanti akan meninggal lebih awal di antara kalian, ciri-cirinya adalah tangannya lebih panjang daripada yang lain. Akhirnya Pak, setelah istri-istri beliau mendengarkan sabda Nabi ini, ngumpul semua, ngeriung, akhirnya ngukur tangan masing-masing. Siapa yang paling panjang tangannya gitu ya. Rupanya Nabi menyebutkan hal tersebut bukan secara hakiki, tapi itu kiasan saja. Jadi yang dimaksud dengan tangan panjang itu maksudnya adalah suka bersedekah. Tapi ingat Pak ya, ini kiasan dalam bahasa Arab, bukan dalam bahasa Indonesia Pak. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia nanti tangan panjang beda lagi gimana? Nah, ini tangan panjang versi orang Arab gitu ya. Jadi tangan panjang versi orang Arab itu banyak sedekah. Ya. Dan akhirnya terbukti yang meninggal itu Pak adalah istri beliau yang punya gelar Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Namanya adalah Zainab binti Khuzaimah. Jadi Nabi Muhammad itu punya 2 istri namanya Zainab. Pertama Zainab binti Khuzaimah, yang kedua Zainab binti Jahash. Nah, kalau Zainab binti Jahash yang nanti akan yang sebelumnya menikah dengan mantan anak angkatnya Rasulullah yang bernama Zaid bin Harisah. Lalu kemudian setelah itu diceraikan, akhirnya Nabi diperintahkan untuk menikah dengan Zainab untuk membatalkan penasaban anak angkat. Dengan cara bahwa istri dari anak angkat boleh dinikahi oleh bapak angkatnya karena tidak punya hubungan mahram ya. Nah, itu namanya Zainab binti Jahash ya. Baik, jadi istri Rasul yang meninggal kedua dan Rasul masih hidup selain Khadijah adalah Zainab binti Khuzaimah. Nah, ini siap-siap Pak ya kalau nanti ditanya di hari kiamat pas masuk surga. Ya biar kita tahu Pak keluarga Rasul seperti apa gitu ya. Biar nanti kalau ketemu Nabi ada obrolan Pak gitu maksud saya Pak. Mau ketemu sama Nabi Pak? Ya kalau ketemu sama Nabi kita nggak tahu Nabi Muhammad, kita apa yang mau diobrolin Pak? Makanya di sini perlu belajar sejarah agar kita nanti bisa bersua dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga Pak ya, kita sedikit percepat. Yang ketiga adalah poligami ini dibolehkan hanya untuk bagi laki-laki saja, maka untuk perempuan tidak dibolehkan poliandri walaupun tidak ada pasalnya dalam KHI, tapi seakan itu sudah menjadi sesuatu yang diketahui lah ya bahwa poligami hanya untuk laki-laki. Dan yang keempat Pak, KHI menetapkan syarat yang juga ditetapkan dalam Islam, adil secara materi. Ini disebutkan dalam pasal 55 ayat 2, mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya. Dan ini didasarkan kepada hadis yang tadi sudah kita sebutkan, ada ancaman bagi suami yang tidak berlaku adil, dan keadilan ini pun kata para ulama terkait dengan hak-hak yang bersifat materi, yaitu terkait dengan al-qasam, kesempatan tinggal bersama, lalu nafkah dan juga kiswah atau kalau bahasa kita hari ini Pak, papan pangan dan sandang. Ya, intinya dipenuhi kebutuhannya secara bersama-sama. Makanya Islam Pak menentang poligami yang mana antara sesama istri tidak saling mengenal. Nah, biasanya apa Pak? Nikah sirri. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi kalau ingin berpoligami itu terbuka saja, sampaikan kepada istri yang ada yang pertama, lalu kemudian berpoligami baik-baik ya. Kenapa? Karena bagaimana bisa berlaku adil kalau salah satu istrinya disembunyikan disembunyikan daripada istri yang pertama, itu pasti tidak akan bisa berlaku adil. Nah, itulah yang kemudian kita tegaskan, nikah sirri itu pun sebenarnya walaupun secara fikih sah, tapi secara hukum berpotensi tidak berlaku adil ya. Nah, yang terakhir Pak, kita tutup dengan 2 syarat yang ditetapkan dalam KHI. Dan 2 syarat ini kalau menurut saya Pak, syarat yang paling berat dari 4 syarat sebelumnya. Tapi itu ditetapkan oleh negara kita Pak sebagai satu kemaslahatan. Apa itu? Syarat yang kelima dalam KHI, pasal 56 ayat 1 mengatakan harus mendapat izin dari pengadilan agama. Kalau ini sih mudah Pak. Yang paling sulit syarat berikutnya. Kalau dapat izin dari pengadilan agama, insya Allah mudah Pak. Ya. Apalagi kalau hakimnya, pengadilan agamanya teman kita misalnya. Yang sulit itu yang berikutnya, syarat yang keenam, mendapatkan persetujuan istri. Ya, itu pasal 58 ayat 1. Jadi makanya 2 syarat terakhir ini yang paling berat.
Dan ini ya sekali lagi Pak, meskipun tidak ditetapkan di dalam fikih Islam, namun sebenarnya syarat adanya persetujuan dari negara dan dari istri ini, itu kalau di dalam istilah ilmu fikih namanya disebut dengan syarat ja'li. Jadi syarat ja'li itu adalah syarat yang dibuat antara sesama manusia untuk menjaga kemaslahatan bersama. Ya, walaupun itu tidak ditetapkan oleh syariat, itu boleh-boleh saja, tapi dengan syarat. Syaratnya adalah tidak menghalalkan apa yang haram dan tidak mengharamkan apa yang halal. Makanya Nabi mengatakan al-muslimuna ala syurutihim. Setiap muslim terikat dengan syarat-syarat di antara mereka illa syartan ahalla fiha haraman aw harrama fiha halalan. Kecuali syarat yang dibuat mengharamkan apa yang halal dan mengharamkan apa yang menghalalkan apa yang diharamkan. Nah, masalah poligami Pak, ketika syarat ini dibuat, menurut saya itu tidak masuk dalam konteks mengharamkan apa yang halal. Artinya syarat ini dibuat bukan untuk mengharamkan poligami, tapi semata-mata syarat yang untuk kemudian mendisiplinkan dan mentertibkan suatu pernikahan. Jadi mirip-mirip seperti ini Pak, mirip-mirip ya. Syarat 2 yang terakhir ini seperti bapak-bapak di hari Senin ini masuk kantor harus pakai seragam warna putih Pak. Kira-kira mau melanggarnya nggak Pak? Kalau dilanggar kira-kira nanti ada surat apa? SP surat apa istilahnya? Teguran nggak? Ya wajar lah, karena kita memang terikat dengan suatu sistem yang di situ kita harus memenuhi syarat-syaratnya. Maka begitulah 2 syarat yang terakhir ini dibuat oleh negara kita agar kemudian bisa mengatur pernikahan ini agar lebih terjaga hak-hak khususnya kaum wanita dan anak-anaknya. Tapi kalau kemudian ini tidak dipenuhi Pak, negara tidak bisa menganggap atau negara tidak bisa mengharamkan yang namanya poligami. Artinya nanti jatuhnya nikah siri secara agama sah, tapi mungkin secara agama ini secara aturan negara menjadi satu persoalan administratif. Ya. Baik, inilah mungkin hukum poligami dan bagaimana konteksnya dalam hukum di negara kita. Silakan nanti dibaca di KHI bab ke-9 ya, dari pasal 55 sampai 59 bisa di browsing di internet dan bisa dipelajari. Bagi yang mau poligami silakan pelajari dengan baik. Ya. Baik, begini yang bisa saya sampaikan ya Mas kalian, waktulah yang membatasi kita dan saya mungkin cukupkan, mungkin kita tidak buka sesi tanya jawab ya, kita tutup dengan baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.